Yang paling penting lagi adalah sekarang itu layar utamanya tuh udah mendukung namanya touchscreen. Yo, what's up guys, and welcome back to Best-in-Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video hari ini guys kita akan nyobain, atau actually gue udah nyobain sih, laptop terbaru dari Asus yang baru aja dikirimin mereka sekitar minggu lalu, yaitu generasi terbaru dari Asus ZenBook Duo. Laptop revolusioner mereka, yang bisa dibilang dari tahun lalu gue udah cobain juga. Yang ini sekarang kodenya adalah UX482, yang setelah gue coba seminggu terakhir guys, gue berasa ini sangat improve banget dibandingkan sama generasi sebelumnya. Jadi, apa aja yang kira-kira berbeda guys dibandingkan sama Asus ZenBook Duo yang sebelumnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Alright, here we go guys. Ini dia Asus ZenBook Duo generasi yang kedua bisa dibilang ya. So, langsung aja kita ngomongin desain, karena desain lah yang menurut gue di generasi kedua ini yang menurut gue banyak improvementnya. Secara desain bisa dibilang ini revolusioner karena memang tadi dual screen yang pertama guys di kelasnya. Dan keluhan gue yang gue sampaikan dari tahun lalu, di video tahun lalu juga bisa dibilang udah didengerin sama Asus dengan sekarang menambahkan kayak sebuah engsel atau hinge gitu guys, dimana bisa bikin layar keduanya ini jadi lebih naik ketika laptopnya dibuka. Tuh, kayak gini jadi. Oke, ini membuat viewing angle juga jadi lebih enak dan layarnya tuh hampir terkesan kayak nyambung dari atas ke bawah. Nanti kita akan bahas lengkapnya guys, karena ini memberikan banyak banget improvement lain ke laptop ini. Oke, in terms of build quality, again guys, karena ZenBook lineup sendiri udah oke banget dengan bahan bodinya udah pakai metal magnesium alloy, dan bagian depannya sendiri memang tetap dengan spoon finish melingkar gitu guys, khasnya Asus. Dan untuk di bagian bawahnya kalau kita bisa lihat juga banyak stikernya di sini karena memang di bagian atas sudah full banget tadi karena full dengan layar semua. Di bagian bawah ada beberapa lubang kecil. Ini untuk lubang angin di bagian tengah, di bagian samping ini ada lubang untuk speaker yang kayak bottom firing gitu, dan stiker-stiker dari Windows, Nvidia gitu-gitu semua ada di bagian bawahnya. Nah, untuk dua garis hitam ada di bawah ini guys, ini merupakan anti-slip, jadi biar laptopnya ketika ditaruh di meja itu nggak goyang-goyang. Lanjut, kita cek ke bagian port yang disediakan di ZenBook Duo ini guys, masih kurang lebih mirip sih. Kita mulai dulu dari bagian kiri, sekarang ada HDMI dan juga ada dua buah port Thunderbolt 4 yang berfungsi sebagai charging port juga. Jadi sekarang udah nggak pakai charging port yang pakai adapter bulat itu, udah pakai USB Type-C, which is nice. Sedangkan di sisi yang kanan, ini masih kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, USB biasa yang udah kompatibel sama 3.2 Gen 1, dan juga ada audio jack 3,5 mm multi, dan juga ada si micro SD slot. Plus di samping kirinya ini ada dua buah LED indikator, di mana salah satunya baterai dan juga salah satunya tuh untuk yang kayak processing gitu ya. Masih dipakai ya kalau kayak gini ya. Nah, untuk ukuran keseluruhan laptop ini dengan dual screen-nya, laptop ini masih menggunakan dimensi yang compact bisa dibilang guys, dan juga beratnya ini sekarang di 1,6 kg, naik sekitar 100 gram dari generasi yang sebelumnya. Sekarang kita bahas ke bagian yang paling keren dari laptop ini, yaitu layarnya. Laptop ini itu memiliki dua buah layar, makanya namanya tadi si Duo, ZenBook Duo, ada duo layar. Layar utamanya 14 inci, dan juga layar kedua, secondary screen-nya atau dinamain Asus sebagai ScriptPad Plus, itu diagonal 12,65 inci. Kedua layarnya menggunakan resolusi 1080p Full HD dengan nano edge bezel, jadi bezel tipis banget, 4 mm di sisi-sisinya. Yang gua suka tadi, seperti yang gue bilang adalah karena layar keduanya naik guys, bezel bagian bawah yang gede ini sebenarnya itu tuh jadi ketutup karena ketika naik itu kayak layarnya ikutan naik, jadi viewingnya kayak satu halaman gitu, ngebuat kesan layarnya nyambung, jadi kayak ya satu gitu. Yang paling penting lagi adalah sekarang itu layar utamanya tuh udah mendukung namanya touchscreen, dan juga kita dikasih stylus gitu sih. Sebelumnya kita dikasih stylus tapi cuma bisa dipakai di bawah, sekarang udah bisa dipakai di atas. Sebelumnya itu nggak ada dan itu jadi keluhan gua, dan sekarang udah di-improve, so it's very good improvement dari Asus. Ngomongin generasi sebelumnya juga dari ZenBook Duo ini, menurut gua emang beberapa kekurangan seperti kayak di screenpad Duo-nya kayak kurang responsif gitu-gitu, semua udah di-improve di ZenBook Duo yang generasi kedua ini. Nah, untuk ScriptPad Plus-nya sendiri juga banyak banget yang di-fix oleh Asus, kayak brightness-nya sekarang naik jadi 400 nits, dan perbedaan layar atas dan bawah tuh udah kerasa minimal banget dan udah kayak bener-bener nyambung jadi satu. Respon layar juga jadi jauh lebih baik, dan sudut kemiringannya tadi itu lebih pas karena tadi desain hinge-nya, engselnya itu bikin layar keduanya ini naik sekitar 7 derajat saat bodi laptopnya dibuka full gini. Asus nyebut teknologi ini sebagai S+, ASS, bukan pantat ya, tapi ini Active Aerodynamic System, AAS.
Ya bukan ESS ya, EES ya, gitulah pokoknya. UI yang digunakan sekarang juga di screenpad-nya udah jauh lebih baik, kayak udah banyak update-nya aja gitu. Jadi customisasinya juga jadi lebih gampang, control center-nya juga lebih fleksibel, dan in terms of user experience, gue ngerasain lebih asik dan lebih mudah buat pengguna ya yang first time gitulah. Dengan naiknya layar kedua ini juga memberikan efek yang sangat positif untuk sektor cooling dari laptop ini. Asus ngeklaim katanya sih efektivitas airflow-nya tuh naik sampai 49%. Kalau kalian bisa lihat sih di dalam atau di bawah si screenpad Plus-nya ini ada 2 buah bulatan besi yang merupakan kayak lubang udara gitu buat laptop ini. Oke, I think that's it about design. Udah kita bahas semua, sekarang kita bahas ke bagian yang paling penting juga dari laptop, yaitu performance. Asus ZenBook Duo ini menggunakan CPU, ada beberapa jenis, tapi yang gue pakai sekarang ini adalah Intel i7 generasi ke-11, 1105G7 dengan 2 buah GPU. Yang pertama Integrated Iris X, kemudian yang kedua adalah NVIDIA GeForce MX 450. Storage-nya ini adalah 1TB M2 NVMe PCIe 3.0 SSD dan juga ada RAM-nya yang 16GB. Untuk konektivitas sudah bisa Wi-Fi 6 dan juga ada Bluetooth 5.0. Webcam-nya juga ada HD, support Windows Hello, dan juga speaker yang digunakan itu adalah Certified Harman Kardon. Tapi tulisan Harman Kardon ya, itu ada di bawah si screenpad Plus-nya, jadi agak susah nemunya. Kalian juga dapat Windows 10 Home out of the box. Oke, kita cek benchmark-nya dulu guys. Saat gua tes di ruangan ber-AC gini, Asus ZenBook Duo UX 482EG yang gua tes ini mendapatkan skor untuk Cinebench itu single core-nya 1466 poin dan juga multi-core sebesar 4811 poin. Sedangkan untuk benchmark Geekbench, skor single core-nya itu sebesar 1516 poin, 1516 dengan multi-core 5312 poin. Dan OpenCL test-nya itu sebesar 28032. Dan berikut beberapa benchmark lainnya. Untuk kecepatan SSD sendiri tergolong cukup oke, dan juga impresi gua sih secara overall ya menggunakan laptop ini selama seminggu terakhir sih bisa dibilang cukup memuaskan lah. Dari segi productivity menurut gua laptop ini tuh oke banget, untuk gaming juga bisa dibilang playable banget loh. Gua sempet tes menggunakan si ZenBook Duo ini untuk main beberapa game yang gua mainin, mungkin nggak semua game yang berat-berat, tapi memang kayak Dota yang gua mainin, CSGO, COD, dan yang terakhir yang paling baru tuh Valorant. Itu menunjukkan banget umur gua kalau udah jadul. Untuk Dota 2 dengan highest setting itu kita dapat 100 frame per second, 100 fps, dengan yang paling rendah mungkin sekitar 80-90. Jadi lumayan oke. CSGO high setting juga stabil di 60 fps. Kemudian untuk Valorant itu juga bisa 70-90 fps dengan settingan yang high, dan juga bisa dibilang cukup stabil walaupun memang layarnya sendiri cuma maksimal di 60 Hz dan juga resolusinya Full HD tadi, makanya mungkin jadi lebih enteng. Tapi ya balik lagi sih, ZenBook Duo adalah sebuah laptop untuk produktivitas dan bukan laptop gaming. Nah, selain gaming, layar keduanya ini juga bisa dibilang kayak ya kepake banget lah buat kalian yang suka editing video ataupun foto dengan software Adobe, yang karena Asus udah nyiapin nih control panel namanya di screenpad Plus-nya yang berfungsi ketika kalian pakai Adobe, misalnya Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Premiere untuk edit video, dan juga After Effects. Oke, ngomong-ngomong editing sendiri, gue sempat ngelakuin tes render video YouTube untuk resolusinya tadi 4K yang biasa kita pakai dengan durasi sekitar 5 menit. Posisinya dicolok, itu di render, ekspor selesai dalam waktu sekitar 9 menit lebih sedikit. Bisa dibilang sih termasuk cukup oke lah untuk gue tes, tapi memang posisinya itu kipasnya bakal full on banget. Dan ini sih bisa ya kalau kalian pengen performance yang untuk produktivitas, ini tergolong masih oke. Mungkin untuk light editing, untuk foto dan video juga masih enak. Jadi kalau kalian yang ngetik-ngetik, gaming, ya tadi editing juga, multimedia consumption, itu semua kerasa super produktif lah dengan layar yang luas ini. Oke, untuk keyboard dan trackpad sebenarnya juga posisi masih kurang lebih sama dengan sebelumnya, dan komen gue juga masih tetap sama. Keyboardnya enak, keyboard khas Asus, travel dan feedbacknya juga oke. Trackpadnya presisi, pakai Windows Precision Driver, cuma emang posisinya yang ada di bagian kanan terus agak kecil gitu guys, agak lonjong bentuknya. Jadi butuh sedikit adaptasi, tapi habis mingguan gue pakai sih gue udah mulai terbiasa lah bisa dibilang.
Untuk webcam, resolusi HD dengan fitur infrared tadi kepake buat Windows Hello Login, jadi kalian bisa login dengan face recognition. Kemudian untuk Zoom Session juga, Asus mempunyai fitur AI Noise Cancelling untuk kualitas suara yang jadi lebih bersih juga buat kalian conference gitu. Dan masih sedikit nyinggung audio, speaker di laptop ini udah tersertifikat Harman Kardon, dan menurut gua untuk kualitasnya secara overall sih masuk dalam kategori oke lah. Nggak yang oke kayak wah banget. Dari segi bass itu nggak gitu berasa, agak flat di sana. Tapi untuk volume overall bisa dibilang nyaring dan enak di telinga gue dan nggak gitu distorsi. Oke, ke bagian baterai. Baterainya menggunakan kapasitas 70 Wh, 70 Wh LiPo yang diklaim dapat bertahan dalam waktu 17 jam. Itu diklaimnya Asus, dan pengetesannya itu kalau kalian cek di websitenya dalam posisi screenpad plusnya itu mati alias off. Namun, ketika gue coba untuk pemakaian gue sehari-hari tadi buat kayak sedikit gaming, editing, ketik-ketik gitu, gue dapat sekitar 7-8 jam aja. Laptop ini juga udah bisa dicas dengan USB-C power delivery tadi up to 65 watt, jadi kalian bisa pakai charger kalian aja, charger HP mungkin yang udah pakai gun charger, atau pakai power bank yang udah support juga, dan untuk ngecas penuhnya ini butuh waktu sekitar 2,5 jam. Oke, so sekarang kita masuk ke bagian harga. Buat kalian yang tertarik dengan Asus ZenBook Duo UX482 EG ini, generasi keduanya, ada total 4 versi yang dijual oleh Asus Indonesia, mulai dari yang base spec itu harganya 19.299 itu dengan Intel i5 dan juga Integrated Graphics Xe. Kemudian di atasnya itu adalah spek yang sama tapi pakai GPU Nvidia MX 450 itu di harga 21.999. Di atasnya lagi ada pakai i7 generasi ke-11 dengan SSD 512 itu 24.999. Dan yang gua tes ini yang varian tertinggi, harganya Rp26.999.000. Wow, yes, harganya memang tergolong on the pricier side. Nah, Asus Indonesia ada program end user review yang bakalan nge-reward review kalian di platform e-commerce mereka nih. Jadi kalau kalian pakai laptopnya Asus, make sure share review kalian di sana. Tapi ya kalau gue bisa simpulin sih, laptop ini itu kayak improve jauh, lebih refine dibandingkan sama generasi pertamanya, which is kayak bisa diulang ya generasi beta lah, ini yang udah lebih produk matangnya. Jujur gue pengen banget sih compare laptop ini sama MacBook M1 yang gue udah pernah review sebelumnya, tapi setelah dipikir-pikir lagi rasanya kayak kurang fair gitu ya, karena secara desain kayaknya ZenBook Duo ini punya intention yang beda banget, dan gue rasa orang yang pengen laptop ini, yang ngeliat review ini juga mungkin nggak consider MacBook, karena untuk bisa maksimalkan laptop ini, kalian juga mesti kayak di dalam ekosistem Windows juga. Dan walaupun demikian, secara performance, gue bisa bilang kalau MacBook Air dengan chip M1 Apple itu lebih kencang guys, dibandingkan sama yang ada di Intel i7 ini. Tapi baik lagi, ini bukan problemnya di Asus, melainkan problemnya di Intel sebagai produsen chipnya. Mungkin gue nanti akan compare laptop si M1 dengan laptop Windows yang sejenis untuk ngelihat perbandingan yang lebih fair juga. Makanya subscribe ke Best in Low Tech karena kita udah mau 500.000 subscriber guys, dikit lagi. Oke? Dan kalau gue bisa kasih opini terakhir, overall gue suka banget sama laptop ini guys. Laptop ini beda daripada yang lain, dan Asus ngedengerin banget input dari para penggunanya, dari reviewer, dan juga gue rasa buat Windows user, laptop ini tuh bakalan bikin produktivitas kalian tuh naik to the next level. Oke, itu tadi guys review kita buat Asus ZenBook Duo UX482. Thank you semua yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan boleh dong kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa, smash that like button. Dan jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, atau pendapat tentang ZenBook Duo ini, seperti biasa tulis aja di kolom comment section di bawah. Dan di-share ke teman kalian yang lagi cari laptop Windows baru. Itu aja guys. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Tuh, cakep.